Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing tentang machine learning kali ini saya akan membicarakan tentang artificial neural network. Apa yang saya jelaskan dalam video ini adalah tentang satu, pengertian tentang artificial neural network. Yang kedua adalah apa saja istilah-istilah yang sering digunakan dalam neural network. Materi-materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini sudah saya siapkan di description box di bawah ya. Ayo kita lanjut ke materi. Oke, saya langsung menjelaskan tentang apa itu artificial neural network atau dalam bahasa Indonesianya adalah jaringan saraf tiruan. Kali ini kita langsung ke pengertian formalnya. Sebuah artificial neural network adalah sebuah teknik modeling yang terinspirasi dari sistem syaraf manusia yang bisa belajar dari contoh, dari sebuah data contoh yang mendeskripsikan sebuah fenomena fisik atau sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, itu adalah sebuah artificial neural network. Kata kuncinya, artificial neural network ini tekniknya itu mirip dengan cara dari human nervous system. Nah, ini pengertian formal yang kedua. ANN adalah computational model yang terdiri dari beberapa processing element atau elemen yang akan berproses yang menerima input dan memberikan output berdasarkan dari fungsi aktivasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini lebih ke teknis ya pengertiannya. Jadi dalam artificial neural network kita nanti ada beberapa unit atau elemen yang akan berproses, dan elemen tersebut ada yang bertujuan untuk menerima input, ada yang bertujuan untuk memberikan output, dan mereka semua itu akan berfungsi itu berdasarkan dengan fungsi aktivasi yang diberikan. Nah, artificial neural network ini adalah bagian dari machine learning, tentunya juga bagian dari artificial intelligence, meniru proses manusia belajar ya. Dengan neural network di sini berarti meniru cara kerja dari sistem syaraf manusia ya. Secara matematis, artificial neural network ini lebih seperti sebuah graf ya, memiliki neuron atau node atau vertex dan sinapsis atau edge ya. Jadi kalian bayangkan neural network ini seperti graf ya. Ada node yang nanti akan kita sebut dengan neuron, dan ada juga edge ya, yang nanti kita sebut dengan sinapsis atau nanti kita sebut dengan yang ada weight-nya ya, atau yang ada bobotnya. Oke, artificial neural network ini seperti ini ya. Jadi kita punya beberapa neuron yang berperan sebagai input dan beberapa neuron yang ada di hidden layer yang ada komputasinya nanti, dan ada beberapa neuron yang berperan sebagai output ya. Di setiap lapisan ini kita sebut dengan layer nanti ya. Jadi ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Ada berapa neuron di input layer? Ada 3. Berapa neuron di hidden layer? Ada 4. Berapa output neuron? Ada 2. Jadi artificial neural network ini bisa untuk klasifikasi, bisa untuk clustering juga, jadi bisa supervised, bisa juga unsupervised. Kalau di sini dia supervised ya, karena ada labelnya. Di sini adalah anjing, di sini adalah kucing. Oke, nanti berapa jumlah input, berapa jumlah hidden, berapa jumlah output itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya.
Nah, ini adalah representasi yang lebih kompleks dari sebuah neural network atau arsitektur neural network. Di sini ada 5 input, di sini ada hidden layer 1, ada 2 neuronnya, hidden layer 2 ada 5 neuronnya, dan outputnya ada 5. Oke. Ini yang lebih kompleks. Jadi setiap input itu akan terhubung dengan hidden layer 1. Ya, kita lihat di sini. Dan juga setiap input terhubung dengan neuron pada neuron 1 dan neuron 2 pada hidden layer 1. Yang setiap neuron di hidden layer 1 itu terhubung dengan setiap neuron yang ada pada hidden layer 2. Ya, seperti itu. Jadi semuanya di sini akan terhubung satu sama lainnya. Nah, ini adalah istilah yang akan kita gunakan dalam pembelajaran artificial neural network. Yang pertama adalah neuron. Neuron itu adalah sebuah unit terkecil ya yang nantinya akan menerima aktivitas ya dan akan memberikan respon ke neuron yang lain kalau misalnya aktivitasnya itu sudah melewati threshold tertentu. Oke. Yang kedua adalah layer. Layer ini adalah gampangnya adalah kumpulan neuron yang berada pada satu lapisan tertentu. Jadi ada satu set atau satu kumpulan neuron yang di dalam lapisan tertentu dia berfungsi sama. Misalnya tadi ada input layer, berarti neuron pada lapisan tersebut semuanya berfungsi sebagai input. Ya, kalau di output berarti semua neuronnya berperan sebagai output. Ya. Untuk yang layer, jadi neuron yang ada di dalam layer ini bisa menerima input atau memberikan output. Jadi bisa menerima input dari luar atau memberikan output keluar jaringan. Ada yang namanya hidden layer. Yang hidden layer ini berarti semua neuron-neuron yang ada di dalam itu hanya berhubungan dengan yang ada di dalam saja. Jadi hanya ke neuron lain yang berada di dalam jaringan. Dia tidak menerima input dari luar, tidak juga memberikan output ke luar. Selanjutnya ada input layer. Oke, ini sudah saya jelaskan sedikit tadi ya. Kalau input layer berarti neuronnya menerima input dari luar. Output layer neuronnya akan memberikan output keluar. Biasanya di sini akan sejumlah kelas kalau misalnya klasifikasi, atau sejumlah kelompok atau cluster kalau misalnya clustering. Dan ada yang namanya weight atau bobot. Nah, weight atau bobot ini adalah parameter yang mengukur seberapa pentingnya sebuah input yang masuk ke dalam bagian neuron tertentu. Jadi tadi sudah digambarkan di dalam ini ya, misalnya ada 3 neuron input, di sini ada hidden layer dengan 2 neuron misalnya. Ada garis yang menghubungkan tiap input dengan hidden layer ini ya. Nah, jadi di setiap garis ini akan ada bobotnya. Jadi seberapa penting sih input yang ada di neuron 1 di input layer ini ke neuron yang ada di hidden layer yang pertama. Oke, yang weight yang ini seberapa penting sih input yang ada di neuron ini terhadap neuron yang ada di hidden layer yang pertama, neuron kedua yang ada di hidden layer yang pertama. Jadi nanti setiap garis itu akan ada nilai-nilai yang berbeda. Yang selanjutnya ada bias. Nah, bias ini atau bias ya, itu ada di setiap node hidden layer ya. Di output juga ada bias, jadi itu adalah memberikan threshold ya, dan inputnya adalah konstan ya. Jadi thresholdnya berapa untuk mengaktifkan neuron ini, kita berikan nilai di bias ini dan nilainya konstan. Tiap neuron ada biasnya. Oke. Oke, selanjutnya ada istilah arsitektur. Arsitektur di sini adalah, arsitektur. Oke.
Arsitektur itu adalah the manner of connection of neurons to make a specific neural network. Jadi neural network itu pasti ada ciri-cirinya ya. Arsitekturnya tiap jenis neural network itu akan berbeda. Kalau kita lihat secara sederhana, arsitektur itu bisa kita lihat dari berapa jumlah neuron yang ada di input layer, terus berapa jumlah neuron yang ada di hidden layer, berapa jumlah hidden layernya, dan ada berapa jumlah di output layernya. Oke. Lain jenis artificial neural network, lain juga cara mengkonfigurasi neuron-neuronnya. Yang terakhir ada learning rate. Nah, artificial neural network itu kan pasti belajar ya, karena dia belajar seperti manusia. Itu ada learning rate-nya. Jadi learning rate ini nilainya nanti akan berupa angka, biasanya angka yang kecil ya, berada di dalam range 0 sampai 1, itu akan digunakan untuk mengupdate bobot di tiap langkah dari proses belajarnya. Jadi learning rate itu digunakan untuk mengubah bobotnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi di setiap garis ini nanti akan ada bobot ya seperti ini, dan juga nanti akan ada bias di tiap neuron ini. Oke, dan seterusnya ya. Dan ini arsitekturnya berarti ada satu layer input dengan 5 neuron. Di sini ada hidden layer 1 dengan 2 neuron, hidden layer yang kedua ada 5 neuron dengan 5 output neuron pada output layer ya. Oke, untuk penulisan bobot ya, itu dilambangkan dengan W biasanya ya. Kalau lebih dari satu mungkin dengan abjad yang lain, misalnya V atau yang lainnya. Untuk angka yang ada di sebelahnya itu ada 1,1, ada 1,2. Bagian yang pertama di sini adalah berarti dari neuron input yang pertama ke neuron hidden layer yang pertama. Kalau ini berarti dari neuron input yang pertama ke hidden layer yang kedua. Nah gitu terus setelahnya sampai ke input yang terakhir, gitu ya cara penomorannya. Untuk yang hidden layer selanjutnya sama juga penomorannya, berarti ini yang dari input yang mana, ini menuju ke mana, ini dari input asalnya yang mana, ini menuju ke mana, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya fungsi aktivasi. Ya. Input dari jaringan saraf tiruan itu akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai semua bobot yang datang. Oke, jadi kalau mau masuk ke neuron itu harus dijumlahkan dulu nilai inputnya dan nilai bobotnya, itu di sum dulu. Setelah itu hasil penjumlahan ini akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi dari setiap neuron ya. Jadi dalam satu jaringan saraf tiruan itu kita memilih satu jenis fungsi aktivasi yang nanti akan kita terapkan di setiap neuronnya ya. Apabila input tersebut melewati suatu nilai ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan. Kalau tidak, maka neuron tersebut tidak diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan berarti tidak ada langkah selanjutnya ya. Kalau diaktifkan, maka neuron yang aktif tersebut akan mengirim output melalui bobot-bobotnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Nah, contohnya fungsi aktivasi ini seperti ini ya. Jadi ada input X1, X2, dan sampai Xn. Di sini ada bobot-bobotnya, ini W1, ini W2, sampai Wn. Ada biasnya juga, dan ini nanti akan di-sum semua, digabungkan semua sampai menghasilkan nilai A. Dan nilai A ini akan masuk ke activation function di sini. Kalau misalnya lebih dari threshold, berarti akan diaktifkan dan akan mengaktifkan neuron selanjutnya ya. Kalau misalnya tidak, berarti tidak akan diaktifkan neuronnya dan tidak ada langkah selanjutnya.
ada berapa jenis fungsi aktivasi? Ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang linear. Yang linear ini memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Yaitu kalau misalnya inputnya 1 berarti outputnya 1 juga. Sering digunakan untuk input unit atau neuron-neuron yang ada di input layer. Jadi hasilnya akan sama ya. Yang kedua adalah fungsi biner dengan threshold theta. Nah, di sini output bisa berupa angka biner 1 atau 0 atau bipolar 1 atau min 1. Rumusnya adalah seperti ini. 1 jika X lebih dari atau sama dengan threshold. Thresholdnya nanti ditentukan sendiri ya. 0 jika X kurang dari threshold tertentu. Selanjutnya ada yang sigmoid. Ya, sigmoid ini adalah fungsi aktivasi dengan kurva yang seperti huruf S. Nah, ini walaupun tipis sekali S-nya ya, tapi terlihat lengkungnya sedikit, bukan garis lurus ya. Nilainya berada di antara 0 sampai 1 dan rumusnya seperti ini. Nah, ini biner ya. Jadi nilainya berada di antara 0 sampai 1. Oke. Ada juga sigmoid yang bipolar. Nilainya berada di antara min 1 sampai 1. Rumusnya adalah seperti ini. Nanti yang mana yang harus kalian pilih, itu kalian pilih satu saja untuk di jaringan kalian, gitu ya. Jadi nggak setiap neuron berbeda, tapi kalian pilih satu untuk semuanya. Oke, contohnya bagaimana? Misalnya kita punya suatu data, inputnya mempunyai ciri-ciri tertentu ya. Ciri-ciri data tersebut berupa angka sudah masuk ke input ini, input 1, input 2, input 3, dan input 4 sampai ke input 5. Oke, di sini kan akan dihitung semua dengan bobotnya, kita sum di sini. Jadi input 1 ada yang masuk ke layer hidden layer 1 neuron 1, ini ada yang masuk juga ke sini. Ini juga ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini. Nah, ini di sum. Oke, dan dilihat thresholdnya dengan fungsi aktivasi. Kalau misalnya dia lewat nilainya, berarti neuron ini yang aktif. Kalau tidak, berarti neuron ini tidak aktif ya. Coba kita lihat, semua juga akan masuk ke neuron yang kedua. Oke, di sini akan kita lihat semua nanti akan di sum juga nilainya, dan akan dilihat thresholdnya juga. Oke, berarti satu di antara dua neuron ini akan aktif ya. Satu di antara dua neuron ini akan aktif. Jadi di sini kalau misalnya yang ini aktif, berarti yang meneruskan ke neuron selanjutnya adalah hanya neuron ini saja. Kalau misalnya yang ini tidak aktif, berarti ini tidak diteruskan lagi, dia tidak akan mengirim sinyal ke sini ya. Nah, misalnya yang ini aktif, berarti ini akan mengirim ke selanjutnya ya. Hanya ini. Nah, hanya yang dari neuron 1 saja yang mengirimkan sinyal. Nah, di sini dihitung lagi. Ya, dihitung lagi. Oke, dihitung lagi yang mana yang aktif. Oke, kalau misalnya yang ini terpilih yang aktif, berarti akan ke output 1. Gitu ya kira-kira cara kerjanya secara sederhana. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran ya, ketika jaringan saraf sedang dilatih, semua weight dan threshold diatur ke nilai acak. Yang pertama kalian tentukan nanti dalam membuat sebuah artificial neural network adalah arsitekturnya dulu. Setelah itu weight dan threshold itu diatur ke nilai acak. Nanti data pelatihan akan diumpankan ke inputnya. Dari input tersebut akan bergerak terus sampai ke lapisan output, dan selama pelatihan atau training, weight dan threshold itu terus disesuaikan hingga data pelatihan dengan label yang sama secara konsisten menghasilkan keluaran yang serupa.
Jadi training ini memakan waktu juga ya, karena datanya pasti banyak, tidak hanya satu saja, dan iterasinya juga banyak, tidak cuma satu saja. Dari sekian data dan sekian iterasi, weight dan threshold tersebut akan terus berubah sampai akhirnya errornya kecil ya, dan akan konsisten menghasilkan keluaran yang serupa. Nah, artificial neural network sangat berguna bagi klasifikasi dan permasalahan yang dapat mentolerir ketidakpastian, yang memiliki banyak data latih tetapi memiliki aturan yang tidak dapat diaplikasikan dengan mudah. Contohnya adalah gambar, teks, dan ucapan. Nah, bagaimana lebih detail lagi tentang cara kerja dari artificial neural network itu ada di video saya selanjutnya ya. Oke, gimana materi tentang artificial neural network kali ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik. Bagian selanjutnya dari video ini kalian bisa lihat linknya di description box di bawah ya. Tetap belajar dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Bye!